Beli Maknum sama Si Salwa. Assalamualaikum teman-teman sejiwa. Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, aku Damayanti Naria, bisa dipanggil Maya. Saat ini aku sedang menuntut ilmu dalam bidang psikologi. Sebelumnya, gimana nih kabar kalian? Aku harap semua dalam kondisi sehat dan berbahagia ya. Walaupun mungkin banyak rutinitas yang padat, bikin bosen, suntuk, was-was, gundah-gulana karena mikirin kapan jodoh dateng gitu ya. Atau mungkin lagi dikejar deadline, lagi dimarahin atasan karena kerjaan yang banyak banget itu, atau hal-hal lain yang gak mengenakan. Tapi semoga dengan konten ini, dengan kalian dengar suaraku ini, kalian jadi bersemangat dan membuka pikiran-pikiran kalian terhadap kehidupan. Dan sesuai dengan judul yang kalian udah tahu, di konten pertamaku kali ini aku akan membahas seputar review buku nih teman-teman. Kenapa sih aku tertarik dengan mereview buku? Sebab yang pertama, aku ingin membagikan apa yang sedang aku baca kepada teman-teman semua. Sebagai motivasi nih buat aku dan mungkin teman-teman agar semangat untuk berliterasi gitu ya. Karena aku percaya membaca buku itu adalah sumber keingintahuan kita terhadap keilmuan atau pengetahuan. Yang mana aku percaya juga bahwa setiap genre buku yang kita baca pastilah ada hikmah atau pesan yang baik di dalamnya. Bagi kalian yang penasaran nih dengan konten-kontenku yang lainnya, bantu support aku dengan share, like, comment, and subscribe supaya aku lebih semangat untuk menghadirkan konten-konten yang pastinya akan menarik hati kalian. Oke, tanpa berlama-lama, jadi aku nantinya akan membagi konten ini ke dalam beberapa part, di mana nanti aku juga akan membahas beberapa isi di dalam buku ini. Sebab buku ini sangat menarik hatiku. Ini buku yang mudah banget untuk dipahami buat teman-teman yang lagi belajar tentang spiritual, tentang ilmu kejiwaan, ataupun tentang terapi jiwa. Jadi, kenapa sih waktu itu aku memilih untuk beli buku ini? Awalnya emang aku iseng sih teman-teman, karena penasaran. Jadi, aku itu ada mata kuliah psikologi Islam, yang mana membahas kajian ilmu kejiwaan berdasarkan konsep-konsep keislaman. Dan ternyata ada hal yang menarik bahwa zikir ini dapat dijadikan terapi kejiwaan. Jadi, buku yang aku ingin review ini judulnya adalah Zikrullah bersama Ibnu Athaillah, bagaimana Sufi Agung membimbing kita untuk mendekati Sang Maha Agung. Sekilas info nih teman-teman, buku ini diterbitkan oleh Lentera Hati di daerah Tangerang. Penerjemahnya adalah Bapak Hilman Hidayatullah Subagyo. Untuk desain sampul yang menurutku keren banget ini didesain oleh Ibu Rara Wirastuti. Ini aku suka sih warna sampulnya, warna biru muda gitu dan simple, terus juga sejuk dipandang. Kalau menurutku pribadi ya, mungkin kenapa dipilih pewarnaan biru tuh karena bagiku warna biru menunjukkan ketenangan. Jadi sesuai gitu sama isi buku yang membahas tentang zikir. Mungkin penerbit berharap buku ini bisa menjadi penyejuk bagi jiwa-jiwa yang ambyar. Kayak aku mungkin ya. Kurang lebih tuh halamannya ada 362 halaman. Dan ini aku beli di Shopee seharga 62.000. Ini harga yang menurutku recommended banget buat mahasiswa kayak aku yang lagi hemat gitu ya. Tapi insya Allah ini buku bermanfaat banget. Sebagai pengantar, nama penulisnya ini adalah Tajuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah As-Sakandari Abdul Fadl Al-Maliki dalam mazhab, Asyazili dalam tarikat, atau dikenal dengan Syekh Ibnu Athaillah. Beliau adalah seorang imam besar dan tokoh terkenal dalam dunia tasawuf. Tapi, jauh sebelum menapaki jalan sebagai seorang sufi, beliau dikenal sebagai seorang faqih atau ahli fikih. Beliau menggabungkan syariat dan tasawuf, dan dalam perjalanannya beliau dijuluki Sufi Agung. Dari buku yang aku baca ini, ketika kita membaca setiap tulisannya, seakan-akan tuh kita bisa merasakan kehadiran beliau dalam setiap kalimat loh teman-teman. Sebetulnya Syekh Ibnu Athaillah menjuduli buku ini dengan Miftah al-Falah wa Misbah al-Arwah fi Zikrillah al-Karimi al-Fattah.
yang artinya kunci kesuksesan dan lentera jiwa-jiwa dengan berzikir kepada Allah yang Maha Mulia lagi Maha Pembuka. Dari kalimat yang ada dalam buku ini, beliau tuh seakan-akan memberikan kita sebuah insight dan kunci untuk memasuki gerbang-gerbang kearifan. Gak hanya kuncinya aja, tapi juga menuntun kita ke kamar-kamar dan menggapai tangga untuk bisa sampai ke tujuan kita. Dan tujuan kita yang paling ujung adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita bisa pahami, tangga yang paling dasar haruslah yang paling kuat. Karena itu, dalam buku ini Syekh Ibnu Athaillah memulainya dengan membahas zikir dari sisi definisi sampai membahas soal hati alias jiwa. Kondisi jiwa sangat penting untuk kita ketahui bersama. Banyak di antara kita mungkin memiliki masalah kesehatan jiwa yang mana mungkin sudah gak asing lagi di telinga kita. Dan untuk itu, Islam menjawabnya dengan terapi-terapi yang sangat efektif dalam penerapan di keseharian kita, yakni berzikir. Zikir merupakan lentera yang akan menerangi hati agar hati senantiasa terang dan tidak menjadi gelap. Maka ya berzikirlah. Dalam bahasa Arab, hati yang gelap disebut zulum. Tak jarang kemudian orang yang berlaku kejam dan mengabaikan hati nurani disebut sebagai zalim. Sebab ya tahu sendiri karena hatinya gelap gitu ya. Semoga kita semua tidak seperti itu ya teman-teman. Syekh Ibnu Athaillah ini juga memiliki kitab yang ditulisnya, yakni Al-Hikam Al-Athaiyah, yaitu membahas hikmah-hikmah bertaburan dari lisan para ahli tarikat sufi yang berisikan ilmu tasawuf dan penerapan syariat. Jadi mungkin itu sekilas review buku mengenai zikrullah bersama Ibnu Athaillah. Kalau teman-teman tertarik buat aku bikin pembahasan di tiap bagian isi bukunya, boleh banget buat komen dan like sebanyak-banyaknya. Jika dinilai bermanfaat, boleh banget juga di-share dan subscribe. Semoga kita senantiasa terus diberikan hati yang bersih untuk menerima kebenaran. Dan dari aku, mohon maaf jika ada kesalahan. Juga mohon koreksinya ya. Sebab aku hanya perempuan biasa yang ingin belajar, dan terus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.